Saudara siap untuk memulai ibadah pada pagi hari, amin. Yang siap boleh lambaikan tanganmu saudara. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Setiap tangan kami terangkat, tanda kami merindukan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Setiap kami buka hati kami Tuhan, bertahtalah atas hidup kami Tuhan Yesus. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Berkatakan satu nama yang kami sembah, nama Tuhan Yesus di tempat ini. Yang siap menyembah berikan tepuk tanganmu sorak-sorai. Yang terbaik bagi Tuhan saudara. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Setiap hati kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Mari nyatakan kerinduan-Mu sama Tuhan Yesus. Sudah katakan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagi. Mari sama-sama sembah Tuhan, katakan, ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Nyatakan, ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Nyatakan, tak seorang pun jua seperti
sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh, layak disembah, layak disembah selamanya Tuhan. Oh Ramaya Kakak, Rakamaya Shekera, kami sembah di tempat ini. Di setiap kerinduan hati kami menyembah Engkau Tuhan. Bertatalah Tuhan, bertatalah Tuhan Yesus. Orakana namanya Shekera namo, ya namanya Shekera namo. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Oramaya takana namo, ya kana namanya Shekera namo. Kami sembah, ini setiap rinduan hati kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, Yesus Tuhan. Oh Ramaya takana namanya Shekera namo, Era namanya namanya Shekera namanya. Oh Ramaya Shekera namanya Shana namanya. Oh Ramaya takana namanya. Menikmati Engkau Tuhan. Oh namanya Sheke namanya namanya. Ke namanya takara namanya shamaya. Era namanya shana namanya. Ku sembah Kau roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Setiap kerinduan kami angkat tangan kami nyatakan kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kami sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, ku dengar seruan kami Tuhan, dengar seruan kami Tuhan. Dan kami declare, kami katakan, tak seorang seperti Kau. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Katakan kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah di dalam roh dan kebenaran. Oh. Ku sembah di dalam roh dan kebenaran. Oh tak
Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Sembah Kau, yes Lord. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari bersama-sama kita serahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Dengan segenap hati kita sembah Dia, serahkan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini, bersama-sama kita akan memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya Mazmur ini akan tergenapi di dalam kehidupan kita, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam namamu, ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan satu kali lagi yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sebab dengan iman kami percaya hari ini terjadi kemenangan bagi setiap kami. Hari ini terjadi pemulihan di tempat ini. Ada Tuhan di tempat ini. Kami siap bersorak sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Haleluya, sekali lagi semua shalom. Kurang semangat shalom. Siapa yang percaya hari ini adalah hari kemenangan bagi setiap hidupmu, angkat tanganmu. Yang percaya sorakan haleluya. Tepuk tangan semua. Sebab kemenangan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Come on. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Come on. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Say, This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. tepuk tangan semua, come on. Come on, say. This is the day, Say. this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad. Come on, give me a katakan, come on, say. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Say, this is The day, the day. this is the day that the Lord has made. Saudara percaya hari ini adalah hari yang bagus, amin. Siap semuanya, sama-sama katakan. Say. Hari ini, Say. hari ini, harinya Tuhan, harinya. Yang bersuka katakan. Mari kita bersukaria. Yuk sama-sama yang bersuka katakan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Say, hari ini. Hari ini harinya, Katakan, say, hari ini katakan. hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
bagi kita saudara. Saudara percaya hari ini Tuhan memanggil setiap kita, amin. Tuhan memanggil setiap kita menjadi berkat, amin. Yang amin, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama saudara, sama-sama katakan semua. Dengar dia panggil nama saya. Katakan, dengar. Tunjuk kanan kirimu, katakan. Dengar dia panggil nama saya. Sekali lagi, sama-sama katakan, dengar dia panggil, katakan. Dengar Dia panggil nama nama siapa saudara? Tunjuk kanan kiri, katakan. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Apa responmu? Sama-sama katakan. Ku jawab ya, Ya, ya. ku jawab ya, Ya, ya. ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya, Sekali lagi sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. ku jawab ya, Ya, ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Hey, tepuk tangan semua, come on. Sama-sama, come on. Dengar dia panggil nama saya. Say. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. juga dia panggil nama. Sama-sama yuk respon, sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. ku jawab ya, ya. Ini respon kami katakan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Segenap hati kami Tuhan, kami katakan Tuhan. Jawab ya Tuhan, Ku jawab ya, ya, ya. Sama-sama sekali saudara, sama-sama katakan, come on. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Katakan kami jawab Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi sama-sama katakan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan semua, tepuk tangan semua. Hah? Hah? Tuhan Yesus tidak berubah. Katakan, tidak berubah. tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. sama-sama Tuhan Yesus Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Yuk sama-sama yuk, lambaikan tanganmu sama-sama katakan come on. Haleluya, 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 glory haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sama-sama yuk, dengan iman katakan come on. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan
yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami siap lebih lagi menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan Bapak saudara. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita mengatakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang hanya Engkau yang ku andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
Engkau dengar Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Let's worship Him. Oh Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami butuhkan Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Biar seluruh muka bumi ini sujud menyembah Engkau. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang luar biasa. Terima kasih akan kasih setiamu. Terima kasih buat cintamu buat kami Tuhan. Pagi hari ini Kau lihat anak-anakmu yang datang, yang bayar harga untuk ada di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau gemburkan hati kami. Setiap daripada kami Engkau jamah Tuhan. Jangan lewatkan satu pun daripada kami. Karena kami tahu Tuhan, kami hanya butuh Engkau. Satu-satunya sumber kekuatan kami.
satu-satunya yang bisa kami andalkan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Ini acara-Mu. Engkau bebas melakukan apa yang Kau suka ya Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap, mari sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi sebelum Anda duduk. Sebab Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja ada di tempat ini. Dan Dia siap untuk menjamah saudara. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oh Tuhan, kita Allah yang luar biasa saudara ya. Kita bisa ada di tempat ini, saya takjub saudara ya. Berapa waktu yang lalu saya kesini itu masih dalam keadaan di mana masih corona, covid itu masih merajalela. Sekarang masih ada. Tapi waktu saya melihat, saya masuk, saya melihat saudara ada di sini. Hati saya terenyuh saudara ya. Saya bilang Tuhan, mereka bayar harga untuk ada di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan tidak akan lewati satu pun daripada kita yang ada di tempat ini. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar tentang kasih setia Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini. Semua itu karena kasih setianya Tuhan. Kita bangun dengan segar, masih kasih setianya Tuhan. Kasih setianya Tuhan itu panjang dan lebar, dalam dan tinggi yang tidak bisa terhitung saudara. Pagi ini saya waktu bangun pagi saya mandi, saya lihat ke kaca. Tuhan, saya tahun ini saya akan bertambah usia, soon saudara ya. Nah saudara, saya bilang Tuhan, selama 60 tahun lebih Tuhan saya ada di dunia ini. Saya mau sisa hidup saya ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Beri saya Tuhan kesempatan untuk melayani Engkau. Nanti kalau sudah lebih tua lagi mungkin tidak punya kekuatan lagi saudara. Tapi selama saya kuat saya mau melayani Tuhan. Amin saudara. Karena firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu isinya itu mengenai apa? Mengenai kasih setia Tuhan saudara. Yang tidak ada habis-habiskan. Yuk kita hari ini kita mau belajar tentang suatu ayat yang ada di dalam Alkitab saudara ya. Tentang seorang wanita yang mungkin tidak dikenal namanya. Sampai detik ini tidak disebutkan namanya saudara ya. Tapi dia mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita mau belajar, kita buka kitab Lukas pasal yang ke-13. Ayat yang ke-10 sampai 17. Dikatakan demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Nah saudara, saya tadi katakan nama wanita ini tidak dicatat di dalam Alkitab saudara ya. Nah kenapa tapi ditulis dalam Alkitab ini? Dalam cerita ini wanita ini tidak menonjol saudara ya sebenarnya ya. Nah, yang cukup menonjol adalah cerita daripada ayat yang pasal yang ada dalam tempat ini. Yang menonjol itu apa saudara? Bukan tentang wanita ini, bukan tentang apa yang dia perbuat saudara, tetapi apa yang Tuhan perbuat saudara ya. Nah waktu itu sama seperti pada hari ini di hari yang Sabat ya saudara ya. Yesus sedang mengajar. Alkitab mencatat wanita ini selama 18 tahun sudah dirasuk oleh roh jahat
sampai sakit saudara ya. Sampai bungkuk badannya tidak dapat berdiri dengan tegak lagi. Jadi saudara, kalau orang bungkuk itu bukan bungkuk hanya sekedar bungkuk begini saudara ya. Tapi benar-benar bungkuk sampai tidak bisa melihat ke atas. Nah saudara, ini mungkin keadaannya seperti keadaannya secara fisikal kondisi ya saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan bilang bahwa wanita ini dirasuk oleh roh jahat saudara. Tidak semua penyakit itu karena roh jahat. Tadi dalam hal ini saudara, wanita ini dirasuk oleh roh jahat. Kadang-kadang keadaan yang menekan bisa membuat kita itu menjadi bungkuk saudara ya. Secara spiritual kita ini seringkali menjadi bungkuk. Karena apa? Kita tidak bisa berdiri tegak dengan confidence saudara. Keadaan yang menekan bisa membuat kita dengan mudah jadi bungkuk saudara. Mungkin kita mengalami kesedihan yang terus menerus. Mungkin kita mengalami kegagalan yang terus menerus. Mungkin kita mengalami kebencian yang tidak pernah terselesaikan. Hal ini bisa membuat kita menjadi bungkuk saudara. Mungkin kita dipenuhi dengan rasa kecewa. Atau mungkin kita dipenuhi dengan kesedihan yang berlebihan karena kematian seseorang yang kita cintai saudara ya. Karena kena sakit penyakit banyak macam saudara. Karena kemiskinan, kegagalan dalam hidup ini. Tapi bukan hanya hal-hal yang kelihatannya negatif ini. Ada juga hal-hal yang kelihatannya baik saudara ya. Tetapi bisa juga membuat kita bungkuk. Apa hal ini saudara? Hal-hal yang membuat kita tuh tergantung dan susah untuk let go. Salah satunya adalah kenyamanan hidup. Saudara mungkin berpikir, kenapa kok kenyamanan hidup? Ya saudara, kadang-kadang kita begitu nyaman dengan keadaan kita. Meskipun situasi di background kita itu tidak baik. Kita terlalu nyaman untuk melepaskannya saudara. Sehingga secara tidak sadar kita menjadi semakin bungkuk saudara, semakin ditekan oleh iblis saudara. Seperti apa? Seperti contohnya istrinya Lot. Siapa yang tidak kenal sama istrinya Lot ya kan? Istrinya Lot ini dibawa waktu itu Lot dan Abraham disuruh milih saudara. Tanah yang mana yang kamu mau? Marilah kita berpisah karena ternak kita sudah terlalu banyak supaya tidak berantem pegawai-pegawainya. Dan apa yang terjadi? Lot melihat saudara, oh ada tanah yang subur yang luar biasa. Dia selfish dan akhirnya dia pindahlah ke tempat itu yang namanya Sodom dan Gomora. Tetapi di Sodom dan di Gomora ini saudara, apa yang terjadi? Kekejian yang begitu sangat dan amat sehingga membuat Tuhan marah ada di Sodom dan Gomora. Sehingga suatu hari Tuhan bilang sama Lot, Lot, ayo keluarlah daripada Sodom dan Gomora karena aku mau menghancurkannya. Dan Lot dipaksa oleh Tuhan untuk keluar daripada Sodom dan Gomora karena Tuhan masih cinta sama keluarganya Lot ini. Dan apa yang terjadi waktu Lot lari keluar saudara bersama dengan istrinya. Nah yang terjadi istrinya itu terus noleh ke belakang. Karena apa? Karena dia terlalu nyaman dengan keadaan di Sodom dan Gomora. Dia mungkin sudah terbiasa dengan segala kenyamanan dan keindahan dan mungkin juga akan kekayaan yang Tuhan berkati di Sodom dan Gomora. Sehingga waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia tidak mau ada di sana. Dia maunya tidak mau keluar dari sana. Sehingga akibatnya apa? Karena dia noleh ke belakang terus sehingga akhirnya dia menjadi tiang garam. Ini yang terjadi saudara. Nah sekarang kita kembali pada perempuan ini. Sudah 18 tahun dia menderita. 18 tahun itu bukan hal yang sangat singkat saudara. Tapi dalam 18 tahun ini Alkitab mencatat bahwa dia terus cari Tuhan. Mungkin orang ini kelihatannya aneh. Orangnya tidak menarik, tidak ada indah-indahnya dan tidak bisa tegak saudara ya. Nah pada umumnya kita semua ini suka dengan penampilan kita. Kita mau kelihatan keren. Kalau saya ngelihat di sini pasti saudara, Anda keren sekali. Kelihatannya cantik-cantik, ganteng-ganteng semua di sini saudara. Karena tidak ada satu orang pun yang mau dipermalukan dengan penampilannya saudara ya. Mau tua, muda, gemuk, kurus, apapun laki, perempuan semua pasti akan peduli dengan penampilannya. Tapi apa yang terjadi dengan wanita ini? Dia kelihatannya yang begitu memburuk dalam kehidupannya. Dia nggak bisa berdiri saudara ya. Boro-boro punya penampilan yang baik. Dia tatap muka sama orang pun dia nggak bisa saudara. Pasti orang yang demikian tuh pasti minder. Pasti stres. Kalau mandang orang, kalau saya bayangkan kalau dalam keadaan begini saudara. Anda nggak bisa melihat ke depan. Nggak bisa melihat ke kiri. Kalau mau lihat orang harus meleret mungkin saudara. Dari samping kiri dan samping kanan. Mau duduk juga susah. Kalau Anda bayangkan Anda duduk tegak pun oke kalau duduk. Tapi dalam keadaan bungkuk kalau Anda duduk itu susah sekali.
Mau tidur kalau saudara sudah miring ke sebelah kanan, mau pindah ke sebelah kiri juga susah sekali. Keadaan yang seakan-akan tidak normal saudara. Sampai di kitab Lukas dibilang bahwa wanita ini tidak bisa berdiri tegak lagi. Ini suatu beban yang begitu menekan. Dan saya bayangin selama 18 tahun dia pasti kehilangan waktu-waktu primanya. Mungkin selama 18 tahun ini dia kehilangan sukacita yang ada dalam hidupnya ini. Dia melewati 18 tahun ini sampai dia ketemu sama Tuhan. Alkitab mencatat betapa buruknya keadaan wanita ini waktu dia ketemu sama Tuhan. Tapi wanita ini yang hebatnya, dia tidak pernah kehilangan akan imannya sama sekali. Dia tidak peduli sama omongannya orang. Biasanya kalau coba saudara, ada seseorang yang mungkin bungkuk seperti ini. Semua orang pasti mau melihat siapa wanita ini. Dan mulai mengatakan coba kasihan ya. Mungkin ada yang kasihan atau mungkin ada yang suka mencaci maki itu karena dosanya. Yang orang selalu demikian saudara. Dan selalu gosip itu selalu menjatuhkan iman seseorang. Tapi lihat wanita ini dia terus cari Tuhan. Dia terus pergi ibadah. Mungkin waktu tahun yang pertama dia mulai bongkok sedikit saudara. Tahun yang kedua dia lebih bongkok lagi. Tahun ketiga, tahun keempat sampai 18 tahun sampai dikatakan dia tidak bisa berdiri dengan tegak sama sekali saudara. Ini hal yang tidak mudah, penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata. Tapi wanita ini tetap tekun, tetap berharap sama Tuhan. Saudara pernah enggak Anda lihat orang mengalami hal seperti ini? Orang suka bilang, oh terima aja keadaanmu, itu takdirmu, itu nasibmu. Ada orang yang bilang itu jalan hidupmu. Tapi yang lebih celaka lagi biasanya orang ngomong itu karena dosamu. Makanya engkau mengalami segala pergumulan yang kau alamin saat ini saudara. Apa yang terjadi? Saya percaya wanita ini pasti hanya air matanya yang ngalir. Mungkin dia tidak ada orang yang mau ngomong sama dia. Hatinya pasti hancur. Kepingin mati mungkin saudara. Saudara pernah ngalamin hal seperti ini. Anda begitu tertekan, Anda begitu sedih sampai Anda kepingin mati saudara. Orang bilang, enggak lah. Sebagai orang Kristen kita tidak boleh begitu. Memang tidak boleh saudara ya. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Tapi pernah ngalamin enggak? Saya pernah ngalamin saudara. Berulang kali saya ngalamin kepingin mati. Sekarang saya tidak kepingin mati saudara. Karena Tuhan sudah pulihkan saya. Tapi waktu 37 tahun yang lalu. Waktu saya mengalami akan kepedihan dalam kehidupan saya. Saudara sudah tahu semua tentang kesaksian saya. Saya tidak perlu ulangin. Tapi pada waktu rumah tangga saya hancur. Pada waktu suami saya tidak tahu ada di mana. Pada waktu saya tidak tahu saya harus bersandar sama siapa. Siapa yang harus saya andalkan. Dan keadaan begitu memburuk dengan segala akan adanya drug yang involved dengan narkoba, dengan perjudian, dengan perselingkuhan, dengan terus-menerus dengan kemiskinan, dengan kegagalan. Karena Tuhan benci sama dosa. Upah dosa itu maut. Mungkin waktu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan ampuni kita. Tapi ada konsekuensi daripada dosa ini saudara. Dan itu yang saya alamin. Dalam keadaan yang paling buruk dari kehidupan saya. Dan saya tidak punya satu orang pun untuk berbicara. Karena papa mama saya ada di Amerika. Saya dapat telepon saudara. Beritanya singkat. Papamu sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang Tuhan, what else? Apalagi yang harus saya alami dengan keadaan yang seperti buruknya, seperti yang paling buruk ini saudara. Saya dengar papa saya dipanggil Tuhan. Rasanya hancur hati saudara. Saya sampai bilang, Tuhan kenapa Tuhan tidak panggil saya aja? Kenapa mesti papa? Papa saya cinta Tuhan. Tuhan hidup saya tidak ada artinya. Karena begitu banyak tekanan dalam kehidupan saya. Tuhan, I'm so desperate for you. Sudah putus asa, saudara. Ngerti firman Tuhan. Tapi seakan-akan di waktu dalam kegelapan yang paling dalam jurang yang paling dalam. Merasa bahwa Tuhan tidak bekerja. Seakan-akan Tuhan tidak bekerja, tidak ada lagi miracles. Tapi coba lihat kembali, nanti saya akan teruskan kesaksian saya. Tapi lihat ini, lihat akan ibu ini saudara. Ibu ini persisten. Dia terus cari Tuhan. Dalam rumah ibadat meskipun tidak ada orang yang peduli.
Tidak ada yang mungkin yang mau salamin, say hello, bahkan tidak ingat akan namanya. Tapi apa yang dia lakukan, dia terus datang ke tempat penyembahan. Karena dia setia, saudara. Mungkin seperti kita yang ada di sini. Kita sekarang ini mungkin keadaan kita tidak sebaik seperti yang Anda harapkan. Mungkin Anda sedang mengalami gelombang dalam kehidupan saudara. Dengan pekerjaan yang begitu seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, saudara. Mungkin Anda mengalami sakit penyakit. Hari-hari ini saya dengar banyak sekali yang sakit, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan tolonglah, Tuhan. Tolonglah, saya juga kehilangan mama saya di permulaan tahun ini. Melihat mama saya selama 1 bulan lebih, saudara. Tergeletak di ICU. Saya bilang, mama saya orang baik. Mama saya cinta sama Tuhan. God, why does it happen? Why does it happen? Sebulan sesudah mama saya tidak ada. Saya diizinkan Tuhan untuk melayani salah satu seorang sahabat saya. Umurnya masih muda, sudah jauh lebih muda dari saya. Umur 45 tahun. Dan apa yang terjadi? Dia terkena kanker yang sangat ganas. Sehingga dia meninggal dunia. Istrinya bertanya, apakah Tuhan masih ada? Kita sudah berdoa. Mereka berdoa dengan saya tiap hari tanpa miss, saudara. Tiap hari. Selama 1 tahun lebih. Tapi kenapa Tuhan panggil dia, saudara? Saudara, mungkin keadaan kita tidak sebaik yang kita harapkan. Dia bertanya juga, Tuhan, kenapa good things can happen to bad things can happen to good people? Kenapa hal yang buruk bisa terjadi sama orang-orang yang baik, saudara? Keadaan kita mungkin keadaan yang putus asa ini. Sehingga akibatnya apa dalam keadaan yang putus asa ini? Kita ini berusaha dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Berusaha dengan ini, berusaha dengan itu, saudara. Kita tidak berasa. Tapi ketahuilah, saudara. Tuhan itu selalu bekerja walaupun kita merasakan atau tidak. Mungkin kelihatannya Anda tidak punya jalan, sudah terbuntu, sudah tertutup, sudah tidak tahu harus apa. Tapi ketahuilah Tuhan sedang bekerja di balik segalanya ini. Itu Tuhan kita. Orang tanya, Bu Lili, kelihatannya Ibu Lili ini sehat-sehat, tak punya masalah. Saya bilang mau tukar sama saya. Tukar tambah, saudara. Punya masalah? Punya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan kita yang luar biasa ini. Tuhan yang kasih setianya luar biasa ini. Selalu bekerja. Walaupun kadang kita tidak mengerti, saudara, tidak merasakannya. Tapi kalau kita tekun cari Tuhan, kita pasti akan mengalami kasih setianya Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, Alkitab mencatat kembali, saudara, Yesus sedang ngajar di rumah ibadat itu. Di tengah orang-orang banyak, saudara, mau lihat akibat ketekunan dari wanita ini untuk cari Tuhan. Pada waktu dia merasakan, atau mungkin dia tidak merasakan, lihat apa akibatnya. Yang pertama, saudara, Yesus melihat wanita itu. Saudara, waktu itu saya bayangkan begitu banyak orang tuh berbondong-bondong mau cari Tuhan, mau dengar Tuhan. Lihat, Yesus tuh nyembuhkan banyak orang. Tapi lihat apa yang terjadi, saudara. Dikatakan orang berbondong-bondong. Saya percaya waktu itu rumah ibadat pasti penuh sekali. Begitu banyak orang kepingin lihat akan miracle yang terjadi, saudara. Yang akan terjadi juga. Begitu banyak orang untuk lihat Yesus, untuk dengar Yesus, mau dekat sama Yesus, saudara. Tapi di antara orang banyak ini, Yesus dikatakan melihat kepada wanita ini. Saudara, ini loh Tuhan kita. Mungkin kita ini dianggap menjijikan sama society. Tapi dikatakan Tuhan melihat kita. Tuhan melihat wanita itu. Tuhan melihat kita karena apa? Karena kita ini miliknya Tuhan. Karena kita ini biji matanya Tuhan. Karena kita ini kesayangannya Tuhan. Karena kita ini POP-nya Tuhan Yesus, saudara. Makanya hari ini, saudara, dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa Yesus ini sedang melihat kepada kita, saudara. Dia tahu persis apa yang Anda dan saudara alami. Ini yang terjadi. Karena apa? Dia Allah yang penuh kasih. Kasih setianya itu melebihi langit yang lebih tinggi, saudara. Kita sering tidak ngerti, kita merasa tidak tahu. Kita merasa Tuhan kok tidak tahu akan keadaan kita. Seakan-akan dia jauh daripada kita. Tapi sudah Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan perhatikan kita.
Jangan kita tuh berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk lakukan segala sesuatu. Sehingga akhirnya beban itu membuat kita tambah hari tambah bongkok saudara. Tidak bisa tegak. Tidak bisa tegak secara jasmani maupun rohani. Suatu beban yang mengerikan yang kita bawa dalam kehidupan ini. Kita mungkin di luarnya ini kelihatannya cantik, kelihatannya ganteng, kelihatannya hebat. Tapi di dalam kita ini sebenarnya kosong saudara. Makanya di kitab Wahyu dikatakan gini. Engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita kelihatannya baik-baik saja saudara. Tidak kekurangan suatu apapun. Tapi dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kita ini melarat. Kita ini malang, miskin, buta, dan telanjang saudara. Maka hari ini saudara kita mau berdoa. Tuhan tolonglah. Supaya apa yang keluar dari penampilan kita ini. Merefleksikan kenyataan yang ada dalam hidup kita ini. Yesus melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan saja. Saya percaya wanita ini mungkin menunjukkan akan depresi sehingga Tuhan mengatakan bahwa orang ini dirasuk oleh setan. Tapi Tuhan Allah yang luar biasa. Kasih setianya yang luar biasa ada buat wanita ini. Tapi kasih setia Tuhan yang sama bersedia buat saudara dan saya. Ini adalah Tuhan kita yang luar biasa. Saya katakan hari ini Tuhan, saya mau berjalan sama Tuhan. Kalau jalan sama Tuhan, meskipun banyak persoalan, Tuhan akan bawa saudara dari satu glory kepada glory yang lebih tinggi. Kalau engkau berjalan sama Tuhan, Tuhan akan bawa Anda dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain. Tapi mau enggak kita jalan sama Tuhan saudara? Ini saudara, akibat ketekunan wanita ini untuk mencari Tuhan, Yesus melihat wanita ini. Apakah kita tekun sama Tuhan? Mau cari Tuhan dalam segala hal supaya Yesus melihat kepada kita pada pagi hari ini, oke? Yang kedua saudara, karena dia tekun cari Tuhan, dia mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nah saudara dikatakan, saudara waktu itu Yesus sedang mengajar kembali dari di ayat yang ke-10 ya. Mengajar dan Yesus, saya percaya Yesus tidak bisa fokus satu persatu. Saudara seperti saya aja di sini saudara. Saya bisa melihat saudara ya. Tapi secara detail, secara fokus mungkin saya tidak bisa melihat Anda dengan jelas satu persatu. Karena banyaknya orang saudara. Tapi dikatakan di antara orang banyak itu, Yesus bukan saja melihat akan wanita ini. Tapi Yesus juga mulai memanggil wanita ini saudara. Saya mikir waktu itu keadaan wanita itu mungkin sangat minder dengan keadaannya yang tidak baik. Dia mungkin sembunyi di baliknya orang-orang lain. Biarlah orang-orang lain aja yang terus di depan. Mungkin orang pada berdesak-desakan, tidak ada orang yang perhatikan dia. Dia mungkin minder selama 18 tahun dia sudah menderita. Sudah 18 tahun dia terbiasa untuk tersembunyi. Sudah 18 tahun dia merasa tidak pernah dianggap dan diremehkan. Selama 18 tahun dia tidak pede untuk maju ketemu sama orang. Boro-boro mau minta sesuatu sama Tuhan. Mungkin dia sudah pada putus harapan sehingga dia mengatakan, Tuhan, aku tidak even worth it untuk minta sama Tuhan. Saudara. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak nunggu wanita ini loh saudara. Yang terjadi Yesus itu yang inisiatif untuk panggil wanita ini. Yesus panggil bukan untuk mempermalukan orang saudara. Kadang-kadang saudara dalam ministry, dalam pelayanan Tuhan kadang-kadang suka memberi saya juga nama-nama orang itu didoakan saudara. Kadang Tuhan kasih nama untuk dipanggil. Dipanggil pertama enggak mau datang. Kedua kali enggak mau datang. Ketiga kali enggak mau datang. Tapi saya tahu Tuhan enggak pernah salah saudara. Orangnya enggak mau takut. Karena apa? Dipikir akan dipermalukan. Dan sesudah kebaktian selesai, datanglah orang itu. Bu, tolong doakan saya. Saya bukannya tidak mau doakan, tapi saudara, dibawa urapan, dibawa anointing. Kalau Tuhan memanggil saudara, bukan untuk dipermalukan, tapi untuk Tuhan memberikan jawaban, jalan keluar, dan juga solusi dalam kehidupan saudara. Tuhan juga demikian dengan wanita ini. Begitu banyak orang, Tuhan bukan cuma ngelihat wanita itu, dan dia mulai panggil wanita itu. Hai perempuan. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Yesus tahu keadaan ini, Tuhan tahu dengan spesifik Tuhan katakan karena wanita ini dirasuk oleh roh jahat. Tuhan tuh tahu.
Tuhan tahu dia tidak bisa berdiri lagi dengan tegak. Tapi sekarang Yesus datang untuk membebaskan wanita ini. Saudara, wanita ini mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau ketemu sama Tuhan, dia akan dibebaskan. Karena firman Tuhan mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, saudara. Ini yang terjadi. Tapi apa kenyataannya? Tuhan sudah bilang, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Tadi ayat itu dengan jelas mengatakan apabila Yesus, anak itu adalah Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tapi ternyata wanita itu masih tetap bungkuk, saudara. Dia dengar Yesus ngomong, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Dia bilang, Tuhan bagaimana saya dibebaskan? Saya sudah dengar loh, saudara. Saudara, perhatikan saya baik-baik. Banyak orang mikir beban mereka bisa bebas begitu mereka mendengar firman-Nya Tuhan. Tapi saudara, tanpa ada kontak dengan Yesus, bebanmu tidak akan mudah sekali untuk terbebaskan seperti ini, saudara. Karena beban kita ini bisa bebas kalau kita ada kontak dengan Yesus. Saya katakan, siapa yang dengar firman Tuhan? Iblis pun bisa dengar firman Tuhan. Dia pun pernah untuk mencoba Yesus dengan firman-Nya juga. Dia ngerti firman Tuhan yang luar biasa ini, saudara. Tapi kita lihat di ayat yang ke-13, apa yang terjadi? Katanya, ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan nama Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan mulai meletakkan tangannya di atas wanita itu, dan Alkitab mengatakan seketika itu juga wanita itu sembuh. Tangan apa, saudara? Tangan Yesus yang penuh kasih. Tangan Yesus yang terpaku di kayu salib. Itu yang sanggup untuk menyembuhkan wanita ini. Tangannya yang sudah melakukan banyak miracles yang bisa sembuhkan wanita ini dan menyentuh wanita ini. Sehingga wanita ini jadi tegak dan kemudian muliakan nama Tuhan. Saudara, dalam hidup itu juga saudara ada kontak pribadi. Kita perlu kontak pribadi. Kalau kita punya pergumulan dalam kehidupan ini, kita punya sakit penyakit, kita mempunyai apapun juga dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita tertekan dengan beban yang sangat berat, kita tidak bisa dibebaskan tanpa mengalami kontak pribadi dengan Tuhan, saudara. Banyak orang mikir, saya sudah ikut, Bu. Hari Minggu waktu COVID pun saya datang. Bible study saya ikut. Doa fajar saya ikut. Menara doa saya ikut. Semua diikutin, saudara. Tapi tidak punya ada kontak pribadi sama Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa. Sama dengan orang-orang Farisi ini. Mereka mengerti semuanya ini. Tapi mereka tidak punya kontak pribadi. Sama seperti Nikodemus, saudara tahu. Iman besar Nikodemus, saudara. Satu hari dia cari sama Tuhan Yesus. Saya tidak punya kontak. Dia tanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang, kamu harus lahir baru. Kamu harus punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dia baru ngerti, saudara. Orang yang ngerti Torah. Begitu dalamnya dia ngerti Torah. Tapi dia waktu ketemu dengan Yesus secara pribadi baru dirubahkan hidupnya. Kita sering klaim janji Tuhan. Orang bilang, ayo klaim janji Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara mau klaim sampai mulut Anda berbusa. Tapi kalau Anda tidak ada kontak sama Tuhan, ini tidak akan bekerja, saudara. Ada orang yang bilang, saya mau ulang-ulang seperti orang zikir. Sudah diulang-ulang firman Tuhan. Memang perlu saudara ngulang firman Tuhan. Tapi tanpa kontak tidak akan bekerja. Atau mungkin saya mikirkan tentang Tuhan loh. Begitu pagi saya bilang, halo Tuhan. Ada lagunya lagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sudah nyanyi terus, saudara. Tapi tidak ada kontak sama Tuhan. Kita bisa bicara tentang Tuhan. Kita bisa khotbah tentang Tuhan. Dan kita berharap semua ini akan bebaskan kita. Kalau kita sekedar lakukan itu semua tanpa ada kontak dengan Tuhan, itu tidak akan bekerja. Kalau kita ini saudara ingin dibebaskan. Dan kalau kita ingin melakukan pekerjaan Tuhan dengan suatu result yang luar biasa, kita harus ada kontak dengan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita mau ketemu sama Tuhan, yang pertama saudara, kita tuh harus datang kepada Yesus. Kita harus ada kontak pribadi. Waktu dia dibilang, dengar dia panggil nama saya. Sering kita bilang tuh lagu waktu saya masih kecil, saudara.
Di sekolah minggu saya nyanyi lagu itu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Sekolah minggu saudara, tapi ada kontak enggak? Dari kecil saya ini kenal sama Tuhan. Hafal sekolah minggu, ayat-ayat ditanyain saya selalu menang saudara. Dapat permen banyak kalau pulang dari sekolah minggu. Tapi enggak ada kontak pribadi sampai saya remaja. Sampai ngerti dengan betul Tuhan Yesus itu siapa. Pada waktu Anda ada kontak pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupanmu. Apa yang kau butuhkan nak? Kita yang jahat bisa memberikan yang baik untuk anak-anak kita. Apalagi Tuhan yang ada di dalam sorga ini saudara. Oh saudara, dalam masa yang resesi seperti ini, orang mengatakan ini banyak sekali resesi. Bu, bagaimana pekerjaan itu sangat susah sekali. Iya, di mana-mana. Seluruh dunia ini membuat ada banyak resesi saudara. Perang ada di mana-mana. Semua orang kekurangan pekerjaan. Banyak orang di lay off. Pekerjaan menjadi susah. Apakah saya alamin? Yes, kami juga alamin. Tapi kan kita tadi yang bicara dengan iman karena kita jalan sama Tuhan. Aku anak kesayangannya Tuhan. Makanya setiap hari mau ada persoalan, tidak ada persoalan. This is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Ini harinya Tuhan. Setiap pagi saya bilang, Tuhan ini harinya Tuhan. Mau ditutup segala pintu, kalau Tuhan yang mau bukakan, tidak ada satu orang pun yang bisa tutup pintu saudara-saudara. Saudara, Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau sakit kanker, mau sakit apapun juga. Kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan sanggup. Yang mati pun sudah 3 hari mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Karena apa? Karena Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang Tuhan mau kita tuh punya hubungan yang pribadi, yang cinta sama Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, Tuhan tuh manggil orang seseorang, lembut tuh Tuhan bilang, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Dan wanita itu mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Wanita itu menjadi tegak kembali. Dikatakan seketika. Kalau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita itu seketika. Langsung. Saat itu juga. Oh saudara, waktu saya ngalamin kegelapan, saya bilang, Tuhan kapan ini terjadi? Ini hampir 10 tahun Tuhan, air mata ini loh Tuhan. Juga Tuhan cuma ditampung di kirbatnya Tuhan. Saya katakan tuh yang di truk-truk yang isi air yang besar itu lebih dari itu semua. Air mata saya tidak bisa ditahan. Kapan Tuhan mau jawab saya? Tapi setiap kali saya mau give up, saya ingat tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Kalau 5 menit lagi Tuhan jawab dan sekarang saya menyerah, saya tidak akan dapat jawaban itu. Amin saudara. Yuk kita bertahan. Dapatkan kontak secara pribadi sama Tuhan. Karena Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Kita tidak kalau seperti wanita ini seketika itu juga dia sembuh. Seketika itu juga dia menjadi tegak. Tidak perlu pakai chiropractor saudara. Tidak perlu lagi pergi ke physical therapy. Oh Tuhan, terpujilah namanya Tuhan. Itu Tuhan yang luar biasa. Yesus bukan cuma melihat akan wanita itu. Bukan aja dia memberikan kasih karunia yang besar pada wanita itu. Tapi yang ketiga, yang terakhir saudara. Tuhan memberikan jaminan bahwa dia miliknya Tuhan. Oh luar biasa, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya percaya saudara, Tuhan sedang melihat pada kita. Dan dia mau memberikan pada kita kasih karunia. Tapi juga dia akan memberikan jaminan buat kita. Bahwa kita ini anak-anaknya Allah. Waktu kita diberi jaminan sama Tuhan, apa yang terjadi? Selalu ada orang-orang sekitar kita yang tidak senang kalau kita diberkati. Pada waktu orang-orang sekitar kita tidak senang kita diberkati, biasanya mereka mulai ngamuk saudara ya. Mulai gosip, mulai merendahkan, mulai menjatuhkan. Dan ini yang terjadi di rumah ibadat itu, yang ternyata yang marah duluan itu kepala rumah ibadat saudara. Kenapa saudara dia katakan ada 6 hari untuk bekerja, kenapa engkau mesti repot-repot sehingga hari itu menyembuhkan wanita ini? Kalau mau sembuh ya jangan hari Sabat saudara. Dia mungkin berusaha untuk nyender Yesus saudara. 6 hari itu hari kerja, kenapa hari Sabat kerjanya saudara? Tapi saudara, Tuhan juga bilang, masa kamu ini yang jahat ini, kalau di hari Sabat tidak ngasih makan minum akan ternaknya saudara. Bagaimana dengan wanita yang adalah keturunan Abraham ini? Mungkin kepala rumah ibadat ini kaget saudara. Mungkin dia bilang begini, oh Tuhan Yesus bisa, siapa Yesus ini? Bisa sembuhkan orang yang bongkok jadi tegak.
Loh, mungkin juga Tuhan kalau penuh kuasa bisa juga yang bikin yang tegak jadi bongkok. Bisa aja. Mungkin dia merasa terkondemnasi dalam hidupnya karena dia tidak benar sama Tuhan. Mungkin saya berandai-andai saudara ya. Atau mungkin juga dia mau make sure Tuhan tidak langgar ritual-ritual daripada kebaktian ini. Mosok di hari Sabat menyembuhkan orang saudara. Tidak bisa dong adakan KKR. Tidak bisa. Ini harusnya ada aturannya seperti ini. Ini tidak bisa kalau ada kerjaan Allah yang bekerja. Jangan dibatasin saudara. Karena apa? Mungkin dia juga jealous, kepingin pegang kendali, kepingin ngontrol keadaan seperti ini. Loh, saya kan in charge. Saya ini kepala rumah ibadah. Kok Yesus? Kenapa Yesus yang buat mujizat? Seharusnya kan saya yang punya otoritas. Saudara, kalau enggak, bagaimana dengan orang-orang ini? Orang-orang ini pasti akan ngikut Yesus, enggak mau ikut lagi ke dalam rumah ibadah. Saudara, sebenarnya kalau ada orang diberkati, ada orang disembuhkan sama Tuhan, kok jadi marah saudara? Tapi Tuhan jawab di Lukas 13 ayat 15 dibilang gini. Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa tempat minuman? Saudara, ini Tuhan katakan, Tuhan mencintai kita. Tuhan tidak mau saudara, kalau kita tidak senang lihat orang lain diberkati sama Tuhan. Nah saudara, wanita ini sudah 18 tahun diikat dan disiksa sama iblis saudara. Tuhan katakan wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Dia harus dilepaskan dari ikatannya. Karena dia adalah keturunan Abraham. Saudara, Tuhan mau kita tuh lihat tahu mengerti bahwa wanita ini adalah keturunan Abraham, the daughter of Abraham. Kenapa dikatakan demikian? Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan perjanjian, Tuhan yang punya relationship. Makanya salah satu namanya Tuhan dikatakan dia adalah Tuhan daripada Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Dan dia adalah Tuhan yang punya perjanjian yang luar biasa. Dan kita semua ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara rohani. Dan Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu adalah diberikan pada kita semua yang ada di sini, saudara. Tuhan itu karena apa? Tuhan mau komitmen, Tuhan mau satu hubungan, Tuhan mau satu perjanjian yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa sih janjinya Tuhan ini dalam kehidupan ini? Yuk kita baca yang terakhir saudara ya. Janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1-3. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saya boleh minta tim musik ya. Bangsa yang besar saudara. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Saudara baca baik-baik. Ini janjinya Tuhan sama Abraham. Janjinya Tuhan sama Abraham itu berlaku untuk saudara dan saya hari ini saudara. Tuhan mengatakan apa? Hai, panggil namamu saudara, kita baca sama-sama. Aku akan membuat engkau, kata engkau ganti jadi namamu. Dikatakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membuat Lili menjadi bangsa yang besar. Memberkati Lili dan membuat nama Lili masyhur. Dan Lili akan menjadi berkat. Lili akan memberkati orang-orang yang memberkati Lili dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Lili. Dan oleh Lili semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Saudara tidak baca, Anda rugi sendiri saudara. Karena ini janjinya Tuhan. Tuhan akan jadikan kita bangsa yang besar. Akan memberkati kita, membuat nama kita masyhur. Dan jadikan berkat dan yang luar biasa. Siapa yang berkati kita akan diberkati Tuhan. Siapa yang ngutuk kita akan dikutuk sama Tuhan. Karena ini kita keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu saudara mati di kayu salib buat kita. Supaya apa? Kita bisa genapi janji Tuhan. Begitu besar kasih setianya Tuhan. Tuhan melihat sama kita. Dia memberikan kita kasih setianya buat kita. Karena dia Allah yang peduli sama kita. Saudara, di akhir daripada khotbah ini saudara, saya ada satu lagu. Saya ada satu lagu yang benar-benar mengubahkan hidup saya saudara. Setiap kata-katanya ini adalah firman Tuhan saudara. Dikatakan I will stand by you.
I will help you through when you've done all you can do and you cannot cope. I will dry your eyes and I will fight your fight. I will hold you tight and I won't let you go. Oh, luar biasa, ada terjemahan bebas yang saya tulis di sana, saudara. Aku akan berdiri di sampingmu dan aku akan menolongmu. Saat mungkin engkau sedang berusaha sekuatmu, engkau tidak akan bisa dan engkau tidak bisa mengatasi, sudah tidak sanggup lagi ceritanya, saudara. Tuhan katakan, aku akan hapus air matamu dan aku akan berperang bagimu. Aku akan memegang dan memeluk engkau erat-erat dan aku tidak akan melepaskannya. Oh haleluya, saudara. Saudara mau nyanyi lagu ini sama saya? I will stand by you. I will help you through when you've done all you can do and you can go. I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight and I won't let go. I will stand by you. I will help you through when you've done all you can do and you can go. I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight and I won't let go. Saudara, ini loh Tuhan kita, saudara. Dia katakan, I will never let you go. Aku akan hapuskan air matamu. Aku akan berdiri buat engkau. Saya tahu waktu saya sudah habis, saudara. Ada orang yang namanya Iwan di sini. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda ada di tempat ini, bukan untuk dipermalukan sama Tuhan. But I invite you to come. Please Anda berdiri di tempat juga boleh. Silakan, saudara. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar. Kalau Anda datang nanti, saudara, sesudah kebaktian selesai, itu akan berbeda. Tapi Tuhan bilang sama Iwan ini, ada satu penting. Silakan berdiri kalau Anda di tempat. Anda tidak perlu maju, tidak perlu untuk apa. Atau kalau mungkin Anda mau, Anda boleh angkat tangan di dimanapun Anda berada. Saya akan doakan Anda. Oh riabakas shikirele tepekele. Oh shenderele bakala pashandarala. Saudara, sekali lagi saya katakan, Tuhan ada di sini loh. Jangan Anda keluar dari tempat ini tanpa Anda alamin Tuhan. Karena waktu yang sangat singkat, saya cuma mau tanya sama saudara. Mau enggak saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun pergumulan yang aku alamin hari ini, aku mau stand bersama dengan Tuhan. Aku tidak mau untuk lepaskan Tuhan, karena aku tahu Tuhan juga tidak akan lepaskan aku. Tuhan akan berperang buat aku. Tuhan akan bela aku. Waktu orang lain meninggalkan aku, Tuhan akan bela aku, akan stand by me. Tuhan akan hapuskan air mata ini daripada hidupku. Apakah Anda mau demikian sama Tuhan? Biarlah janjinya Abraham, Ishak, Yakub terjadi dalam kehidupanmu. Janjinya apa? Aku akan memberkati engkau. Saudara, amin saudara. Tuhan akan bela kita. Bisa tayangin sekali lagi janjinya Tuhan di sana. Sekali lagi ingat akan janjinya Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya undang saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan satu kali lagi. Jadikan itu satu doa Anda. Doa Anda bahwa Tuhan always stand by you. Tuhan akan selalu akan nolong saudara. I will dry your eyes. I will fight your fight. I will hold you tight and I won't let go. I will stand by you. I will help you through
Tuhan terima kasih buat janjimu, buat firman-Mu. Tuhan meskipun sederhana tapi kami percaya Tuhan. Di dalam proses pergumulan-Mu kami menerima janji-Mu. Bahwa Engkau akan selalu berdiri buat kami Tuhan. Engkau selalu yang akan berperang buat kami. Engkau sendiri Tuhan yang akan beserta dengan kami. Sampai Maranatha Tuhan, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba percaya Tuhan, hamba lepaskan berkat untuk gereja di sini Tuhan. Untuk setiap umat-Mu, setiap pekerja tanpa kecuali, bahkan setiap pemimpin. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam pembelaan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu Saudara. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Lili Sulistyo yang telah memberkati kami semua dengan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Dan kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ di ibadah yang pertama ini. Jika ada boleh lambaikan tangannya, kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada jemaat baru? Ada di sebelah kanan saya, mari kita berikan sambutan yang meriah. Selamat datang di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru, bisa men-scan QR code yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru, dan nanti setelah ibadah ini selesai bisa mengunjungi counter jemaat baru di depan. Dan selanjutnya kami meminta kesediaan dari Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengisi angket, caranya dengan men-scan QR yang ada di kursi depan Bapak Ibu Saudara, supaya kami bisa memperbaiki pelayanan kami ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, Bapak Ibu bisa mengunjungi counter doa di depan setelah ibadah ini selesai. Dan para pengerja, pendoa akan membantu untuk mendoakan pergumulan Bapak Ibu. Lalu setelah ibadah ini selesai, kami mohon Bapak Ibu untuk bisa kembali duduk dengan tenang dan mengikuti instruksi dari kami agar bisa keluar dari ruangan ibadah ini dengan tertib. Dan setelah Bapak Ibu keluar, nanti di depan akan ada counter bayar tiket cepat. Itu Bapak Ibu bisa bayar parkir di sana supaya mengurangi penumpukan kendaraan pada saat keluar dari gedung ini. Baik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan, diakonia atau persembahan khusus lainnya dengan cara men-scan QR code yang ada di setiap kursi Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa men-scan yang ada di layar LED. Bapak Ibu juga bisa mentransfer. Untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui amplop, Bapak Ibu bisa memberikannya melalui kotak persembahan. Pada saat Bapak Ibu nanti keluar dari ruangan ini, nanti di dekat pintu keluar ada kotak persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan di situ. Masih adakah Bapak Ibu yang memerlukan amplop? Bapak Ibu saya persilakan untuk mengangkat tangan, nanti para usher atau pengerja akan membantu melayani Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau sudah semua, saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Lili Sulistyo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut.
Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 360 Youth English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Unit Pelayanan Jemaat GBI PRJ akan mengadakan penyerahan anak secara onsite. Pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 21 Agustus 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org. Dan pelaksanaannya pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk info lengkap dapat dilihat di www.gbiprj.org atau dapat menghubungi kantor sekretariat di depan. Sehubungan dengan libur nasional Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 pada hari Rabu 17 Agustus 2022, maka doa fajar dan Bible Study pada tanggal tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Kamis 18 Agustus 2022. Untuk menara doa tetap ada seperti biasa pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan diberitahukan juga untuk CK7 Online Bible Study, mulai kitab imamat dan seterusnya diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Rumadoa House of Prayer, thank you for your online ministry reaching from Indonesia across the ocean to me in America and around the world. I have been blessed for the past year of attending your services that include teaching, worship, and individual prayer ministry. Each week, I receive individual prayer ministry from Kandra, Maya, Alina, and others. I am deeply grateful for your prayers and fasting on my behalf for God to heal me of 4th stage cancer. Good news, this is the 4th consecutive month that I have received, as of today, positive, normal blood test results. Praise God, He is healing. The Lord God, He is our healer. Thank you, Rumadoa, for your prayers and ministry to me. Rumah Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja seperti yang baru saja Bapak Ibu dengarkan. Salah satu kesaksian dari jemaat Rumah Doa, Miss Nancy dari USA. Dan masih banyak kesaksian atas mukjizat-mukjizat yang dialami jemaat maupun pengerja yang mendapatkan jawaban atas pergumulan hidup yang mereka hadapi. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang diadakan perdana secara hybrid, onsite dan online pada Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk onsite di GBI PRJ MGK Lantai 9 Integrity Convention Center, Topas Room, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom, di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, wanita-wanita yang dikasih Tuhan. Kami dari WOI GBI PRJ, Women of Integrity. Puji Tuhan, kami sudah mulai mengadakan ibadah onsite perdana pada bulan Juli lalu. Setelah 2,5 tahun kami mengadakan ibadah secara online. Puji syukur, kul-kul wanita di bawah WOI PRJ sudah berkembang dengan pesat. Hingga saat ini kami sudah memiliki 10 kul. Untuk itu kami mengajak wanita-wanita yang ada di sini untuk ikut bergabung bersama kami dalam ibadah WOI yang diadakan setiap minggu keempat hari Kamis jam 10 pagi. Topik-topik yang diangkat seputar wanita dengan permasalahannya, dengan pembicara yang menarik, mengangkat tema-tema yang menjawab kebutuhan para wanita. Nah, bulan Agustus ini WOI kembali hadir dalam acara Ngobrol Pintar, sebuah talkshow interaktif dengan pembicara Ibu Evangelis Indri Pardede dan Ibu Novita Tandri dengan tema Besti, jangan baper. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Besti, jangan baper kami angkat sebagai tema Share and Talk bulan ini karena kami melihat banyak wanita cenderung memiliki sensitivitas yang tinggi, mudah bereaksi secara emosional dan gampang tersinggung. Untuk itu kami mengundang 2 narasumber yang akan membahas secara kupas tuntas dari sisi rohani oleh Ibu Indri Pardede dan bagaimana sudut pandang dari sisi psikologisnya oleh Ibu Novita Tandri. Wanita-wanita yang dikasih Tuhan, jangan lupa ya, kami tunggu kehadirannya hari Kamis tanggal 25 Agustus jam 10 di acara Ngobrol Pintar bersama WOI PRJ. Kami juga menyediakan giveaway bagi jemaat yang memberikan pertanyaan yang menarik. Sampai ketemu di acara Ngopi. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri untuk berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, sama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami terkasih Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh shalom, penuh damai sejahtera. Rakyat Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Rakyat Indonesia dipenuhi pengetahuan akan Tuhan. Kami percaya Indonesia kuat, kokoh, tidak ada COVID yang menyebar. Indonesia akan bangkit pulih dari setiap resesi dan Indonesia membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Kami menopang berdoa untuk Presiden kami terkasih Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kami tahu pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan yang terus mengokohkan langkah hamba-Mu, memberikan roh takut akan Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, tuntunan
Tuhan yang berperang bagi bangsa ini melalui pemerintahan kami. Kami tahu Tuhan setiap keputusan-keputusan yang pemerintahan kami ambil itu semua berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sharing firman Tuhan hari ini yang hamba-Mu telah bawakan. Kami tahu firman itu berasal dari isi hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman yang ditabur Tuhan memberikan kami semua pertobatan, kekuatan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kesehatan, semakin Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, semakin peka dan hikmat Tuhan semakin ditambahkan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan mengokohkan hamba-Mu, membawa hamba-Mu lebih lagi di era Pentakosta ini semakin peka. Berkati kesehatan hamba-Mu, Ibu Hermin sebagai tiang doa, seluruh keluarga besar hamba-Mu semua aman di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami terkasih CK7 Dr. Yanto. Tuhan yang senantiasa mengokohkan hamba-Mu, memberikan hikmat, tuntunan, kekuatan, kepekaan. Seluruh keluarga besar hamba-Mu Tuhan aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Olivia sebagai tiang doa, semakin menopang Dr. Yanto. Dan kami tahu hamba-Mu akan membawa kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami membawa generasi Yeremia di bangsa ini, terutama di CK7 Tuhan. Kami berdoa biarlah generasi Yeremia lahir di tempat ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, bergerak maju membawa kebenaran firman Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan pakai dan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di generasi Yeremia ini. Kami tahu melalui generasi Yeremia ini banyak orang mengenal Tuhan dan berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Mari jemaat yang pada hari ini hadir, apapun pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara semuanya, sama-sama dengan iman kita berdoa kepada Tuhan. Bapak hamba-Mu berdoa Tuhan, yang pada hari ini datang di dalam keadaan sakit, Tuhan yang telah menyembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong. Biarlah mereka semua pulang di dalam keadaan yang sukacita dan membawa kemerdekaan dari Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali, bekerja, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan.
Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.